Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin Tajuddin Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Mana tuh? Wa idza aradta an yakuna laka nasibun mimma li awliya illahi ta'ala fa'alaika bi rafdin nasi jumlatan illa man yadulluka 'ala Allahi ta'ala imma bi isyaratin sadiqatin aw bi a'malin sabitatin la yanqusuha kitabun wala sunnatun. Wa idza aradta, dan apabila menginginkan oleh kamu, an yakuna laka nasibun, akan bahwa ada bagimu bagian, mimma li awliya illahi ta'ala, dari apa-apa yang ada bagi para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alaika birafdin nasi jumlatan, maka lazimkan olehmu dengan meninggalkan manusia jumlatan secara garis besar, keseluruhan, semuanya. Illa man yadulluka, kecuali yang tidak boleh ditinggalkan orang yang menunjukkan oleh orang akan engkau, alallahi ta'ala, atas Allah ta'ala, imma bi isyaratin sadiqatin, ada kalanya dengan isyarat yang benar, atau bi a'malin sabitatin, atau dengan amal-amal yang kokoh, yang teguh, la yanquduha, ya dad di situ, la yanquduha kitabun wala sunnatun, yang tidak merusak akan isyarat dan amal oleh Quran, tidak berlawanan, tidak merusak oleh Quran, wala sunnatun, dan tidak pula hadis Nabi. Artinya apa? Artinya bahwa kita di dunia ini, kalau benar-benar kita pengen hidupnya penuh dengan kebahagiaan seperti apa yang didapat oleh para wali-waliullah, maka kita tidak boleh sembarangan berteman. Ibnu Athaillah mengata begitu. Kenapa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan jadilah engkau yaitu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini ada dua perintah dari Allah. Pertama, ittaqullah, kita disuruh takwa sama Allah, dengan artian menjunjung tinggi apa yang dia suruh dan menjauhi apa yang dia larang. Dan Allah nyatakan pada ayat itu, takwa doang tidak cukup. At-taqwa amrun awal minallah, wa ma'iyatuka bis-shadiqin amrun akhar. Kebersamaan kita dengan orang-orang yang jujur adalah perintah yang lain. Betapa ada orang yang bertakwa doang tidak cukup. Kalau cukup, Allah bakal menyata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, segitu aja. Tapi enggak, ada lanjutannya, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau bersama orang yang jujur. Kenapa Allah tidak jadi mengata begini, wa kunu minas shadiqin, jadilah engkau termasuk orang yang jujur? Berat. Maka kita nggak bisa untuk masuk pada kalimat shadiqin, nggak bisa, itu berat. Begitu. Wa man tabi' litabi'ina shadiqin, itu ada dalam doa itu penutup taklim. Dan kita bertawassul dengan orang-orang yang ngikut kepada tabi'in as-shadiqin. Untuk menjadi shadiqin itu berat. Allah mengetahui kelemahan kita, maka kita tidak disuruh menjadi orang yang jujur, tidak. Bersama dulu, sebab kebersamaan itu akan mendatangkan apa yang dilakukan oleh yang bersamanya. Inilah yang kemudian Imam Ibn Athaillah bilang, bila Anda pengen mendapatkan nilai besar yang diberikan oleh Allah kepada para wali-waliullah, ada caranya. Apa itu caranya? Pandai-pandailah bergaul dengan orang. Tidak semua orang layak dijadikan teman oleh kita. Al-Quran banyak menyinggung pada bagian ini. Kata Allah, al-akhillau ba'duhum min ba'dihim adu. Kata Allah, teman itu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman itu pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi temannya. Gara-gara lu sih jadi gua begini, tadinya gua kagak, tapi gara-gara lu nih, lu juga ngapa lu ikut, kan tadinya lu kagak, ya tapi lu juga nari, begitu tuh bakal ribut di akhirat. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili, orang itu akan mengikuti agama teman bergaulnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, kata Nabi, hendaklah mikirin benar-benar seorang kamu dengan siapa ia berteman. Salah dia berteman bahaya, sebab man jalasa janasa, siapa orang duduk bersama akan terbawa karakternya dengan dia. As-sahib sahib, begitu dalam bahasa Arab. As-sahib sahib, teman itu akan menarik karakter yang ada pada dirinya, menular kepada orang lain. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan oleh Imam Zarnuzi, ya robad bad tarbud azima ribad bihaqqi dzati baqillahis samad. Teman yang jahat itu akan cepat menularkan keburukannya lebih cepat dibanding bisa ular yang berbisa.
Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah mendidik kita. Kata beliau, bila kita pengen mendapatkan kepangkatan yang tinggi seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada wali-waliullah, kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada wali-waliullah, kalau kita pengen mendapatkan kesenangan yang Allah berikan kepada wali-waliullah, caranya fa'alaika birafdin nasi jumlatan, caranya kita tinggalkan orang semuanya, ya, illa kecuali man yadulluka ala Allah Ta'ala, orang yang bisa nunjukin kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini, saudara, Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan dalam kitab hikamnya, kata beliau, la tashab man la yunhiduka ilallahi halu wa la yadulluka ala Allahi maqal. Kata Imam Athaillah dalam hikamnya, la tashab, jangan anda berteman, man la yunhiduka ilallahi halu, dengan orang yang sikapnya tidak membangkitkan engkau dekat dengan Allah, wala yadulluka 'alallahi maqalu, dan kata-katanya tidak menggiring engkau untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Kita disuruh oleh Imam Ibnu Athaillah untuk membatasi pergaulan, bukan untuk meninggalkan totalitas bergaul. Sebab manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Dari mana taunya bahwa manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain? Yang paling gampang, kalau kita kelilipan, bisa niupin sendiri nggak sama matanya? Kalau kelilipan, niupin mata sendiri nggak? Oh iya, kita bisa nyium sikut sendiri nggak? Itu berarti kita butuh orang lain, tapi tidak boleh sembarang orang. La tashab, kata Imam Ibnu Athaillah, anda jangan bergaul dengan orang yang sikapnya tidak mendorong anda untuk bangkit menuju Allah. Ada orang kita rajin ngaji, bergaul sama yang enggak ngaji, lalu kemudian kita bakal muncul nih di dalam diri kita, masih mendingan gue biar kata sebulan sekali masih ngaji, enggak kayak dia. Ini bukannya makin dekat sama Allah, makin kita jauh dengan Allah. Pembelaan diri dengan kita tidak ngaji, masih mendingan gue dibanding dia. Ini namanya menurun kita di dalam kita, cara kita orang bergaul. Apa itu hal, apa itu qaul? Kata Imam Ibnu Athaillah, sikapnya. Ada orang begini, ada dua, tanpa ngomong kita memandang dia yang tadinya malas ibadah, kemudian kita menjadi semangat ibadah. Yang tadinya kita itu kurang mau dekat dengan Allah, dengan memandang dia kita jadi dekat. Yang tadinya kita enggak demen solawat sama dia, bergaul sama dia, kita demen bersolawat. Yang tadinya kita enggak demen baca Quran, bergaul sama dia, kita jadi mau baca Quran. Yang tadinya hubbud dunya, kita bergaul sama dia, kita pelan-pelan jadi orang zuhud. Yang tadinya kita hiris, lalu bergaul sama dia, ngelihat doang, kita menjadi orang yang qanaah. Begitu seterusnya. Ini namanya man yunhiduka haluhu ilallah, orang yang sikapnya doang membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita itu maksiat, ketemu dia
jadi berhenti. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang rakyat di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah lagi megang bir, arak. Dia megang arak, ada Sayyidina Umar, dia takut. Ya Allah, Umar ini ya Allah, lihat dong tuh jadi takut. Tolong dirubah jadi teh manis ya Allah, jadi teh manis. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, apa yang kamu pegang? Mafiatik, yang di tangan apa? Teh manis. Lah itu botolnya, ini botol doang. Teh manis beneran. Diminum jadi teh manis. Jadi teh manis beneran. Coba itu cuman ngelihat doang. Yang tadinya kita masih sampai orang itu jadi tobat gara-gara begitu tuh, berhenti total. Enggak pakai diomelin nama Umar, enggak pakai diomongin, berhenti detik itu juga, enggak minum minuman lagi. Itu namanya man yunhiduka haluhu ilallah. Kedua, man yadulluka ala Allah ta'ala. Maqalu, orang yang omongannya selalu membuat kita jadi dekat sama Allah. Enggak ngobrol sama dia kongres, kongko ora beres. Itu enggak. Jadi yang model kayak begitu tak perlu kita temani, karena bakal menjadi bahaya pada kita. Bahaya. Itu kayak begitu. Oleh karena itu Quran tidak menyuruh kita wa kunu minas sadiqin, jadilah engkau termasuk orang yang siddiq. Tidak, karena berat untuk siddiq ini. Al-Imamul Qurtubi pada menyoroti ayat itu, siddiq itu memiliki 3 kriteria utama. Apa itu siddiq? Orang itu mulazimul a'mal. Jadi yang namanya orang yang siddiq itu mulazimul aqwal bisidqi, orang yang selalu ucapannya jujur, benar. Kalau A, A, kalau B, B. Ini namanya shadiqin, orang yang jujur omongannya. Sebab alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Itu satu. Kedua, kata Imam Qurtubi, kriteria siddiq itu adalah al-ikhlas fil a'mal. Kalau beribadah selalu disertai keikhlasan, dan itu berat untuk menuju ke sana. Ketiga, as-safa fil akhwal, sikapnya penuh dengan kebeningan jiwa. Orang yang shadiqin ini enggak gampang. Maka Al-Quran menyatakan wa kunu ma'as shadiqin, bersama, walaupun kamu belum jujur, udah gabung aja sama yang jujur. Pelan-pelan Allah angkat Anda menjadi orang yang jujur. Oleh karena itu kata Imam Ibn Athaillah, kalau kita mau bergaul, milih-milih, jangan salah kita bergaul. Sebab apa? Sebab orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, biar kata kita enggak beli minyak wangi itu, paling tidak dapat bau wangi, baunya lumayan, gratis. Kan nyobain ya kan, bang cobain, ini minyak baru, mahal bang, dari Arab, begitu, ngangkut aja pakai onta, begitu kata dia. Itu bergaul dengan minyak wangi. Tapi bergaul dengan tukang las, walaupun kita nggak kena api, kena kotornya. Oleh karena itu pandai-pandai kita bergaul, begitu. Bahaya sebabnya. Jadi illa man yadulluka 'ala Allah ta'ala, dilalahnya imma bi isyaratin sadiqatin, baik itu dengan sikap, enggak ngomong tapi sikapnya udah jujur.
isyarat. Kedua, dengan amalia yang benar yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau kita salah bergaul, akibatnya kita jadi salah. Ada teman kita nggak rapi dalam hijrah. Hijrah menjadi tren bahasa di akhir zaman. Dianggap hijrah bila kemudian kita RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, jadilah hijrah disebut. Kita lalu kemudian hijrah, kata dia ini riba, abang riba begitu. Oh riba, udah ada kita riba. Jadi saya mau beralih berbisnis properti syariah. Oh iya, bagus. Jadi ketika teman kita datang ke rumah, dia bilang, guru, saya ini sekarang alhamdulillah udah hijrah. Cakep, kata saya. Namanya hijrah udah bagus saja. Begitu. Hijrah apa? Jadi sekarang ini saya udah meninggalkan bank. Oh, udah meninggalkan bank. Baik. Emang apa? Riba. Riba ini kan berat ini. Berat. Oh iya. Jadi bisnisnya apa bang ini? Bisnisnya properti syariah. Apa itu properti syariah? Jadi non bank. Oh, yang namanya syariah itu non bank ya? Iya. Jadi kalau saya pengen ngambil rumah di abang punya bisnis ini, saya gondol-gondol duitnya di kantong plastik, saya bawa koper ke rumah itu bagaimana? Enggak, ini nomor rekening saya. Lo bagaimana pakai nomor rekening ini? Katanya non bank. Enggak, kalau ini lewat doang. Oh lewat doang yang ini mau. Yang ono kagak lewat. Gitu. Oh iya. Ini lewat doang. Mestinya nggak pakai nomor rekening ini, harus digondol ini bang. Waduh, digondol. Iya, karena kan riba. Ini riba juga ini, walaupun lewat juga riba. Abang lewat tol nggak? Iya, pakai kartu. Iya, wah riba itu, jalannya itu. Karena itu pakai bank itu, riba. Begitu, riba. Begitu. Itu baju abang itu yang dipakai itu cash apa kredit? Cash. Tapi Jerman yang ngirim ke Tanah Abang kontainer enggak cash. Pakai bank itu, riba bang, copot. Bajunya riba, ngeri juga. Gitu. Masjid aja yang dibangun itu beli semennya cash, iya tapi toko bangunannya semen konteran dikirim itu di material itu enggak digondol-gondol duitnya lewat bank, riba itu, riba. Waduh. Jadi ini riba ini apa? Wah kalau begitu harus ngaji. Bukan ini kesempatannya, besok dah. Kan abang lagi cerita tentang bisnis properti syariah lagi. Dia bingung. Abang jangan naik aspal ini, jalanan ini, adikaryanya, tendernya pakai bank, diinjak riba. Jangan, kudu nganggang. Jadi kita jadi bingung mikirin hidup dia. Bingung. Abang udah umroh, udah, oh iya. Tiketnya belinya ke bank, riba. Ini umrohnya ini nggak ada ganjarannya. Perjalanan naik pesawat ya, pakai berkes atau pakai itu, ada loketnya ke bank, riba. Dia bingung akhirnya. Jadi hijrah enggak ya? Wah saya bilang bukan bagian saya hijrah apa kagak, saya cuma nanya doang. Begitu. Jadi ala kulli hal, kita jangan sembarangan bergaul. Begitu. Salah kita bergaul jadi masalah dalam hidup. Karena itu farfa himmataka ila maulak, maka tinggikan olehmu, angkat olehmu akan cita-citamu menuju kepada Tuhanmu. Otak kita bergaul sama siapa aja boleh, yang penting orang itu bisa ngangkat kita lebih dekat dengan Allah.
Kalau nggak bakal dekat dengan Allah, jangan yang kayak begitu, sebab bakal merugikan. Dia ngajak mancing, kita ikut. Waktu kita ngajak ngaji, dia kagak ikut. Kan untung dia, rugi di kita ya kan. Kan kudunya kalau teman kan solider ya kan. Kalau dia mancing kita ikut, kita ngaji kita ikut, namanya teman benar begitu. Ini mau kita, dia main balak 6 kita ikut, waktu kita ngaji dia kagak. Ini kan enggak bener namanya bertemannya yang kayak begini. Kan teman itu ada yang pangkatnya nasi, ada yang pangkatnya obat, ada yang pangkatnya racun. Yang pangkatnya nasi, tiap harilah kita bergaul dengan dia. Inilah yang dimaksud illa man yadulluka ala Allah. Ada yang pangkatnya racun, ini enggak perlu berteman, bahaya. Wastaghil bihi duna ghairihi. Sibuklah engkau dengan Allah, tidak selain Allah. Faqad sami'tu Syekh Abul Abbas Al-Mursi yaqul, maka sungguh mendengar oleh aku akan Syekh Abul Abbas Al-Mursi yaqulu, hal keadaannya mengatakan oleh Abul Abbas Al-Mursi, wallahi, demi Allah, ma ra'aitul izza illa fi raf'il himmah anil khalqi. Tidaklah melihat oleh aku akan kemuliaan kecuali pada meninggikan semangat anil khalqi, jauh dari makhluk. Kalau pengen mulia, kita kudu semangatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian malah makin jauh dengan Allah. Kenapa? Wadhkur, renungkanlah olehmu, rahimakallah, moga-moga merahmati akan kau oleh Allah, haguna pada masalah ini, maraitul izza, qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'min, hanya bagi Allah, yaitu kemuliaan, bagi Rasul Allah dan bagi orang-orang beriman. Jadi kalau mau nyari izzah, bergaullah dengan al-mu'minin ail kamilina fil iman, orang yang sempurna imannya, sebab di sana ada izzah. Faminal izzil ladzi azzahu Allahu bil mu'mina rafu himmati la maulahu wa siqatu bihi duna ma siwa. Dan setengah daripada izzah, kemuliaan yang memuliakan oleh Allah dengannya kan orang mukmin, yaitu meninggikan semangat dia kepada Tuhannya dan percayanya dia dengan Allah, duna masiwahu, tidak selain Allah. Ini namanya baru izzah. Kemudian wastahyi minallahi ba'da an yakuna qad kasaka hullatal iman, malulah kamu kepada Allah sesudah bahwa ada oleh Allah, yaitu sungguh memberi pakaian oleh Allah akan dikau hullatal iman, dengan pakaian keimanan, wa zayyanaka bizinatil irfan, dan telah menghiasi oleh Allah akan dikau bizinatil irfan, dengan perhiasan makrifat, antas tauliya alaikal ghaflatu wan nisyan, bahwa menguasai atas engkau oleh kelalaian dan kelupaan, hatta tamila ilal aqwan, sehingga cenderung oleh engkau kepada alam raya, au tatluba min ghairihi wujudal ihsan, atau kau meminta dari selain Allah akan adanya kebaikan. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Athaillah, Anda ini makhluk mulia, kita orang ini adalah makhluk mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita keimanan. Kita alhamdulillah tanpa minta, tanpa capek kayak orang-orang buang duit miliaran untuk menjadi muslim. Kita sekarang alhamdulillah daripada orang Islam. Alhamdulillah, itu nikmat. Kedua, bukan Islam saja, kita alhamdulillah pelan-pelan kita mengenal Allah, belajar, duduk di majelis ilmu. Maka dengan segala macam aksesoris baik dari Allah, jangan sampai kemudian kita muncul ada ghaflah, ada nisyan.
Jangan sampai kita lalai dari Allah, jangan sampai kita lupa dengan Allah. Apa penyebabnya? Terjebak dengan alam ciptaan. Jangan sampai kita asik dengan ciptaan tapi lupa pencipta dan pemberi kenikmatan. Kita asik dengan motor yang Allah beri tapi kita lupa sama Allah yang ngasih motor. Bila ada orang nih ngasih pici sama kita, pici bagus, mahal, pici Malaysia itu ya, pici yang bagus. Lalu kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih saya sudah dikasih pici. Ini jangan sampai terima kasihnya sama dia doang. Namanya ahlul ghaflah. Harus kita terima kasih yang ngasih kepala sama kita. Sebab walaupun dikasih pici harganya jutaan, kalau nggak ada kepalanya mau ditaruh di mana? Begitu. Ada orang ngasih BHS sama kita, BHS merek Atlas, boleh hasil sedekah. Begitu. BHS. Alhamdulillah BHS. Jangan alhamdulillah sama dia. Kenapa? Nanti kita tergolong ghaflah. Kita harus makasih yang ngasih kaki sama kita. Bagaimana punya sarung gak ada kakinya dua-duanya, mau dipakai di mana itu sarung? Begitu. Jadi kita harus makasihnya sama Allah, jangan terjebak sama alam, jangan terjebak sama makhluk. Kita jalan ke laut, jangan kita lihat indahnya laut tapi lupa Allah yang menciptakan keindahan. Kita jalan ke gunung, kita asik dengan panorama alam pegunungan, tapi kita lupa dengan Allah yang memberikan keindahan itu. Ini namanya ghaflah. Kedua, jangan sampai kita mengharapkan kebaikan dari orang. Kalau mau mencari kebaikan dari Allah saja. Jadi berbicara haya, saudara, kita kudu punya sifat malu. Ngomongin malu ini, saudara, manusia ada banyak macamnya. Malu berbuat taat atau malu berbuat maksiat, ini manusia ada banyak kategorinya. Pertama, ada orang yang malu ketika maksiat kepada Allah, dia malu, dan malu juga kepada makhluk Allah. Ini disebut maqam mukmin, dan itu yang Al-Quran tulis, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa enggak ya ayyuhalladzina aslamu? Hai orang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Kenapa kita puasa? Malam sahur, padahal di pinggir jalan juga banyak tuh warung yang buka separuh, jadi setengah doang tuh tirainya, banyak. Kenapa kita nggak masuk? Karena kita malu kepada Allah dan malu kepada orang. Masa kita tukang ngaji masuk ke situ juga? Begitu kan, malu juga sama Allah. Ini namanya maqam mukmin. Kedua, ada orang yang malu kepada Allah tapi tidak malu. Ada orang yang malu kepada Allah, kepada orang, kepada sesama, tidak malu kepada Allah. Malunya kepada sesama, tapi sama Allah enggak malu. Begitu. Jadi kalau kemudian di rumah diikut sahur, tapi pas dia sendiri, kebetulan temannya ngajak ke kolam renang, dia nyilem, minum dia. Siapa tuh yang kayak begitu tuh kerjaannya? Nyilem. Ini namanya malu kepada orang, tidak malu kepada Allah. Ini bahaya, namanya disebut qaumuz zalimun, orang zalim namanya. Ketiga, ada orang yang kagak malu kepada Allah
kagak malu sama makhluk Allah. Jadi dia tiap hari raya enggak ketemu yang namanya Ramadan, yang ada lebaran mulu. Jadi malam paspus, siang juga paspus, enggak ada malunya, asik biasa aja, kongko isep, naik motor lah, naik mobil, enggak malu dia sama penumpang, ada yang sopir. Nah, dia enggak malu juga sama Allah. Ini namanya kaumul fasiqun, orang yang kategorinya orang fasik. Kemudian ada juga orang yang kategorinya itu malu ketika taat itu, ketika taat nih malu sama Allah, tidak malu sama makhluk. Malunya sama Allah, tidak malu sama makhluk. Ini namanya kaumul arifun, orang yang ma'rifat, al-mukhlasin, yang udah pada taraf keikhlasan. Contoh, kita habis sholat asar bangun lagi, sholat lagi. Bisa aja muncul di pikiran, ntar dikata gua bang dia lagi, nanti dicemooh orang. Dia kagak mau pikirin, orang mau cemooh kagak, gua punya utang sholat, gua kudu kodok sholat yang ditinggalin. Maka pada asar selesai wiridan bangun lagi sholat juga, kodok juga dia. Ketika orang tanya, lu ngapa sholat pada asar? Ini bang jujur aja, saya ini baru muslim. Kemarin itu aduh acuk aduk dari hidupnya. Ini baru mu'alaf, ini baru juga 2 bulan yang lalu mu'alaf. Saya baru insaf, ternyata suatu kudu dikodok, maka saya kodok ini. Lo berarti utangnya banyak ya? Iya, emang saya begitu. Dia nggak malu sama makhluk, tapi malu sama Allah, maka dikodokin sholat yang ditinggal. Ini namanya kategori malu kepada Allah, tidak malu kepada makhluk di dalam mengerjakan ketaatan. Ada orang yang malu kepada makhluk, enggak malu sama Allah. Ini namanya orang munafik, malu sama makhluk. Dia lagi baca dalail, temannya datang, ntar dikata kita orang yang rajin baca sholawat, gue berhenti aja dah. Ini namanya orang munafik. Ada temannya datang berhenti, baru temannya, lu ikut gue bareng sama kita. Enggak, udah segini aja. Begitu. Ini malunya sama makhluk, enggak malu sama Allah. Ini bahaya. Nah, hal yang paling penting bagi kita, kata Imam Ibnu Athaillah, malulah kepada Allah, jangan sampai kita terjebak pada ghaflah dan nisyan. Itu Imam Ibnu Athaillah. Wa qabihun bil mu'mini an yunzila hajatahu bi ghairi maula ma ilmihi bi wahdaniyati wa infiradi bi rububiyyati. Dan alangkah buruknya dengan orang mukmin, yaitu bahwa mengajukan oleh orang mukmin akan kebutuhannya kepada bukan Tuhannya, serta yakinnya dia dengan kemahatunggalan Tuhan dan kemaha menyendirinya Tuhan dengan ketuhanannya. Orang yang tidak punya malu adalah orang yang demen mengemis, ngajuin proposal kesana kemari. Ini namanya tak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang jangan buat kebutuhan kita, masih punya tangan, masih punya kaki, kita enggak bekerja, lalu kemudian kita mengemis-ngemis, hanya modal ngejual proposal ini, proposal itu buat kebutuhan kita. Malu sama yang gak ada kakinya, sama yang buta, yang masih dagang, sama yang kakinya buntung, masih dia goes muter pakai tangannya, dia nambal ban. Malu sama dia, malu. Kita harus mintanya hajat kita sama Allah. Allahus Samad. Jangan kita banyak nyandar kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Wa huwa yasma'u Allah Ta'ala. Padahal dia yaitu mendengar oleh dia akan firman Allah Ta'ala, alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu mencukupi akan hambanya? Masa kemudian Tuhan ciptain kita perut, lalu Tuhan gak bertanggung jawab dengan isinya? Malu dah. Kita malu. Kalau mau minta sama Allah aja, lewat rotibul haddad, lewat baca sholawat, baca Quran biar kata sa'ain, lewat infak biar kata 1000. Itu jalan-jalan kita mengajukan proposal sama Allah. Jangan kita tunjukin kesusahan kita sama orang. Jangan begitu. Sama Allah aja. Waliyadkur qaulahu ta'ala, hendaklah dia merenungkan akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah olehmu dengan janji-janjimu. Kita punya janji sama Allah, tepati itu. Sebagai hamba Allah, patuh sama Allah, ngaku hamba, kita tepati bahwa kita benar-benar hamba Allah. Wa minal uqudil lati aqadtahu 'alaikha, dan setengah daripada akad, janji-janji yang kau mengadakan janji akan dia, akan Allah atas janji itu, alla tarfa hawaijaka illa ilaih, itu bahwa tidak mengajukan olehmu akan kebutuhanmu illa kecuali mengajukannya ilaihi kepada Allah, wala tatawakkala illa alaih, dan tidak berserah diri illa alaihi kecuali atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita janji sama Allah, kita jangan mengemis kepada selain Allah. Begini saudara, ada pengemis ngemis sama pengemis, benar apa salah? Yang benar kemana? Ke orang kaya, dan tidak ada yang kaya kecuali Allah. Ngemislah sama Allah, jangan sama makhluk. Tangis ya Allah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan segalanya kepada kita semuanya. Allah udah janji dalam Al-Quran, alaysallahu bikafin abdah. Waraf'ul himmati anil khalqi huwa mizanul fuqara. Adapun meninggikan semangat jauh dari makhluk adalah timbangannya para kaum sufi. Kaum sufi itu timbangannya benar. Kalau mau ngajuin proposal ama yang kaya, ama Allah. Kalau kita nggak bisa ngajuin proposal sama Allah, merasa kita jauh dengan Allah, caranya ngajuin proposal pakai rekomendasi. Kalau kita langsung ke Pak Jokowi, kenal juga kagak, begitu, diusir bisa mapas pampres, bener nggak? Gitu, mana bakal ditudih? Kayaknya kemarin kagak milih gue tuh, begitu katanya, begitu. Daripada begitu, maka pintu yang paling enak lewat Bu Mega. Bu Mega, bilanginlah sama Mas Jok, nah, itu ada proposal saya itu belum diteken-teken. Itu kalau dibilangin sama Mega orang dekatnya, ya baik deh. Kita sih nggak minta sama Mega, mintanya sama Jokowi gitu. Tapi Mega ini rekomendasi. Ini bukan maknanya Jokowi itu Tuhan, bukan, supaya mudah mencerna aja. Begitu kita kalau mengajukan nama Allah merasa kita rendah, bingung, ziarah ke kubur aulia dah, keluar Batang dah, keluar Batang. Orang Madura itu ziarah luar Batang, maju-maju biar dikata dia jualan besi tua, Fortuner mobilnya. Ya Allah, itu besi tua itu. Begitu kanan. Kenapa? Dia lewat waliullah. Ini perlu rekomendasi. Dia doa, ya Rabbana ya Kudus, bikaromati Habib Idrus, a'tinil fulus, begitu, begitu. Itu begitu. Doa, itu begitu. Orang Jawa begitu, begitu orang Jawa. Sampai itu yang namanya rokok jarum, jarum demi janda aku rela untuk mati, begitu.
Itu jarum, itu tanahnya 80% itu di Kudus punya jarum itu. Saking udah kagak boleh lagi dia dibeli lagi. Itu demen banget ziarah ke Sunan Kudus. Kalau pengen banyak duit, kalau orang Jawa Tengah nih, ziarahnya ke Sunan Kudus, itu banyak duit. Begitu. Kalau pengen tinggi derajat ke Sunan Muria, begitu dalam teori orang Jawa itu, begitu falsafahnya. Maka ketika di Sunan Kudus itu, ya Rabbana ya Kudus, bikaromati Sunan Kudus, a'tinil fulus. Begitu. Itu ziarah. Yang punya jarum aja ziarah sama kiai dituntun, datang banyak duit. Kalau kita orang pengen ini, ya orang Betawi, ya jalan keluar Batang aja dah, begitu, barang sebulan sekali mah. Kalau nggak bisa ya 40 hari sekali kan, ziarah aja ke aulia. Sebab mahabbatus sholihin itu akan mendatangkan ma'iyah, begitu, lumayan gitu, kebersamaan. Didengar juga itu kayak begitu. Wa aqimul wazna bil qisti, timbang, dirikanlah olehmu akan timbangan dengan benar. Jadi timbangan itu harus adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mau ngajuin proposal kita orang miskin, jangan kepada orang kudu ama yang kaya, dan tidak ada yang kaya selain Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, antumul fuqara'u ilallah. Udah kita orang. Fayadharu shadiqu bisidqihi, maka nampaklah orang yang jujur dengan kejujurannya, wal mudda'i bikidbihi, orang yang ngaku-ngaku dengan kedustaannya. Wa qad ibtalallahu bihikmati wa wujudi minnatihi al-fuqara alladhin laysu bisadiqina biidhari ma kamanuhu minar raghbati wa sarruhu minas syahwah. Dan sungguh telah memusibahi, memberi ujian oleh Allah dengan hikmahnya Allah dan adanya anugerah Allah akan orang-orang fakir yang tidak ada oleh mereka, yaitu orang yang jujur, biidhari makamanuhu, dengan menampakkan apa yang menyembunyikan mereka kan dia, minar raghbati, daripada amat sangat gemar dunia, wa asarru minas syahwati, dan yang mereka sembunyikannya daripada syahwat. Fabtadalu anfusahum di abnai dunya, maka menyerahkan mereka akan jiwa mereka kepada anak-anak dunia. Mubasitina lahum, berajar-ajar bagi mereka, abnaid dunya, muwafiqina lahum ala ma'aribihim, cocok bagi mereka ahli dunia, ala ma'aribihim, atas hajat-hajat kepentingannya abnaid dunya, madfu'ina an abwabihim, terlemparkan daripada pintu-pintu mereka. Fatarul wahida minhum yatazayyanu kama tatazayyanul arus, maka kamu melihat akan seorang dari mereka, al-fuqara alladzina laysu bisadiqin, berhias oleh si wahid seperti berhiasnya oleh pengantin. Mu'tanuna bi islahi duwarihim, perhatian dengan memperbaiki lahiriah mereka. Ghafiluna an islahi sarairihim, lalai dari memperbaiki batin mereka. Kita ini kadang tertipu. Kata Imam Ibnu Athaillah, Allah memang memberikan ujian. Kadang kita percaya sama orang begini begitu, di koran lah, kadang ditulis di pos kota, pesugihan, pejimat pesugihan. Kita udah tertarik banget. Ini sugih nih, sugih. Sugih itu apa ya? Kaya. Mahar 500.000. 500.000 nih kaya. Kita nggak sadar, itu orang yang iklan di pos kota itu dia susah apa duitnya banyak? Dia susah, dia aja susah. Bener aja, jimat pesugihan, satu orang 500.000 kali 1.000, apa enggak setengah miliar ya dapat duit? Sugih enggak? Siapa? Ya dia, kita ya kagak. Gitu, itu salah kita, ketipu. Ada orang keluar dari kantongnya duit, ini bisa menggandakan duit, namanya Dimas Kanjeng. Nih lumayan nih, duitnya banyak ini. Kita nyetor sama dia. Dia aja kalau duitnya banyak nggak bakalan dah kayak begitu-begitu diunjuk-unjukin. Kalau kita bisa ngegandain duit nih, kita mau bagi nggak sama teman? Dia kagak gitu. Mendingan gua kayain sendiri ya kan. Dia diunjuk-unjukin, dia itu enggak punya.
Kita jangan terjebak dalam yang kayak begitu. Ujungnya ada orang terjebak ini begini, teori begini, harus begini, harus begitu. Udah dah, kita benerin batin kita aja. Batin kita aja, hubungan dengan Allah rapihin. Orang-orang dulu yang hubungan dengan Allah rapih, subhanallah, lihat hasil daripada hubungan dengan Allah rapih. Meski dohir enggak rapih, sekolah SD enggak lulus, orang dulu anak kayak biji tasbih 33, tapi bisa ninggalin warisan. Berapa banyak teman kita di Betawi rumah yang ditinggalin tuh rumah warisan, bener enggak? Sarjana bukan, apa bukan, anak banyak, bisa. Kenapa? Karena mereka konsen mendandani batin hubungan dengan Allah mereka. Maka bagus mereka. Nggak kayak kita, hubungannya dengan lahir. Anak cuman dua anak, nggak banyak. Kita udah sarjana, mana pegawai negeri lagi, puyeng hidupnya. Ada nggak yang pegawai negeri yang puyeng kayak begitu? Begitu, puyeng. Anak dikit. Ini kan yang bermasalah pada diri kita ini. Kurang rapi mendandani batin kita, lebih rapi mendandani lahiriah kita. Kita konsen aja sama Allah, biar kita nggak puyeng dalam hidup. Konsen saja. Walaqad wasamahumul haqqu wasmatan kasafa biha auratihim, dan sungguh mencirikan akan merekanya siapa? Al-fuqara alladzina laisu bisadiqin. Sufi gadungan bahasa kita orang. Itu namanya fuqara alladzina laisu bisadiqin. Oleh Allah wasmatan, dengan ciri yang membeberkan oleh Allah, dengan ciri itu akan aib-aib mereka. Wa adharu akhbarahum, mendohirkan oleh Allah akhbarahum, akan berita mereka. Fa ba'da an kanat nisbatu ma Allah an law sadaqa ma Allah an yuqala lahu Abdul Kabir. Maka sesudah bahwa tadinya nisbatnya mereka bersama Allah, andai mereka benar bersama Allah, an yuqala lahu, bahwa dikatakan bagi mereka Abdul Kabir, hambanya Tuhan yang maha besar, kan tinggi hamba Allah. Fa ukhrija an hadin nisbat, maka dikeluarkan ia dari ini titel. Fasara yuqalu lahu abdu syekhil amir, budaknya penguasa. Begitu. Akhirnya dikata budaknya penguasa, bukan budaknya Allah yang maha kuasa. Jadi rendah ya. Kita jadi ikut aja. Begitu. Maka fatwa kita mengikuti maunya penguasa. Jadinya tidak benar kayak begitu. Ada orang kiai, lalu ada di kampungnya itu ada anjing mati, lalu dimandikan, dikafani, dan minta disolatkan itu anjing. Jadi minta disolatkan. Itu orang kampung ngamuk, masa anjing disolatin? Yang kagak-kagak aja. Ajaran mana? Maka didatengin kiai. Kiai, bagaimana ini? Ini anjing udah dibawa ke masjid, dibawa kurung batang, mau disolatin. Ini kurang ajar. Itu dia, kata orang kampung. Kiai datang ke masjid. Ini siapa ini anjing bawa ke masjid ini, mau disolatin ini? Ini wasiat. Udah pesen baba saya, kalau anjingnya mati emang kudu disolatin, dan saya kepatuh sama baba. Ini wasiat nggak bener ini. Dideketin kiai. Kiai, begini kata baba, kalau nyolatin ini anjing akan dikasih tanah 5 hektar. Itu kiai goyang. Masalah 5 hektar. Kata kiai, hai orang kampung, kita sholatin. Orang kampung bingung, ini kenapa ya? Udah sholat dulu, sholat. Udah selesai disolatin, 4 kali takbir, doa, Allah maghfir lahu warhamu. Ya Allah, sampai ishadu.
Luar biasa. Itu kiai ditanya, kenapa kini sholatin? Setelah saya istikharoi, ternyata anjing ini anak keturunan Ashabul Kahfi. Bisa aja dalilnya gitu, ketemu aja dalilnya. Oh begitu kayak iya, karena Ashabul Kahfi itu anjing ahli surga dia, maka ini termasuk anak cucunya. Jadi ini gara-gara 5 hektar ini, yang tadinya Abdul Kabir jadinya Abdul Amir. Ini bahaya yang kayak begini. Namanya disebut gadungan gitu, gadungan. Anda mursyid tuh begitu, mursyid gadungan. Kalau kita kepada Syekhul Mursyid, apa yang dititahkan kita siap laksanakan. Itu kalau mursyid beneran. Dan mursyid itu bakal membaca kepada kita seorang murid yang mau menjalani suluk dalam dunia tarekat. Waduh, ini bininya mengganggu dia dekat sama Allah. Itu ketika kasafnya itu begitu, maka kemudian dia bakal berkata sama murid ini, kau kudu ceraiin bininya, sebab binimu ini membuat kau jauh dari Allah. Itu kita kudu nurut, karena kita murid sama murabbi. Syekhul Mursyid itu nurut. Baik, kita cerai bini kita. Udah kita cerai, dikawinin dia. Nah ini mursyid gadungan namanya kayak begini nih. Ah begitu. Jadi nggak bener ini. Jadi itu bakal muncul begitu. Ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Ulaikal kadzibuna 'ala Allah. Mereka itulah yang disebut sufi gadungan, orang yang dusta atas Allah Ta'ala. As-saddunal ibadah an suhbati awliyaillah, yang menghalang-halangi akan hamba-hamba Allah daripada bergaul dengan para wali-waliullah. Li'anna ma yashhadul awamu minhum yahmilunahu ala kulli muntasibin idallah sadiqin wa ghairi sadiq. Karena apa yang menyaksikan akan dia oleh orang awam daripada mereka, si fuqara alladzina laisu bisadiqin, atas tiap-tiap yang dinisbatkan kepada Allah benar dan tidak benar. Fahum hujubu ahli taqiq, mereka itu adalah dinding-dinding penghalang ahli hakikat. Wasuhubu samsi ahli taufik, dan gerhana matahari ahli taufik. Dorobu tubulahum, mereka pukul akan genderang terbang mereka. Wa nasyaru a'lamahum, mereka tebarkan akan ciri-ciri mereka. Walabisu duru'ahum, mereka pakai akan tameng mereka. Faida waqa'atil hamalatu walau ala aqabihim naqisin, apabila jatuh al-hamalatu oleh pemikul-pemikul syariat. Jatuh itu apa? Termusibahi oleh wali-waliullah yang benar-benar, walau ala aqabihim naqisin, mereka berpaling atas tumit mereka, naqisina padahal berbalik, alsinatum muntaliqatun bidda'wa, adapun lidah mereka yaitu lancar dengan ngaku-ngaku, wa qulubuhum khaliyatun minat taqwa, sedangkan adapun hati mereka yaitu kosong dari ketakwaan. Alam yasma'u qaulahu subhanahu wa ta'ala, tidakkah mendengar oleh mereka akan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyas ala sadiqina an sidqihim, hendaklah bertanya oleh Allah akan orang yang jujur dari kejujuran mereka. Mereka nggak dengar nih ayat ini, surat Ahzab ayat 8. Orang yang jujur bakal dimintai pertanggungjawaban kejujurannya. Tuh, orang yang jujur bakal diinterogasi sama Allah. Kata dia, untung gua kagak jujur. Yang jujur aja diinterogasi, apalagi yang agak jujur. Ataro ida sa'ala shadiqina ayatrukul mudda'ina min ghairi su'al. Apakah memandang mereka apabila bertanya oleh Allah akan orang yang jujur, apakah membiarkan oleh Allah akan orang yang ngaku-ngaku dari ketiadaan ditanya-tanyai. Alam yasma'u qalu ta'ala, tidakkah mereka mendengar akan firman Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ucapkan olehmu beramal saja, maka kelak akan melihat oleh Allah akan amal anda,
juga oleh Rasulullah, wal mu'minun dan wali-waliullah yang imannya kuat. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan nanti dikembalikan kalian kepada Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang hadir. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka memberitahu Tuhan akan kalian dengan apa yang tadinya kalian yaitu memperbuat. Fahum fi idhari ziyis shadiqin, maka mereka pada menampakkan pakaian orang-orang yang jujur, waliullah. Wa amaluhum amalul mu'ridin, sedangkan amal mereka yaitu amal perbuatan orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala waqtul buyuta min abwabiha wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu, kasihan guru kita baru nyampe.